tidak ada yang benar-benar mengetahui kapan perpustakaan kota Madrawana mulai berubah. Awalnya hanya rumor kecil, orang hilang setelah berkunjung. Suara mengetuk dari balik rak, pintu arsip yang kadang terbuka sendiri, laci-laci kabinet yang bergerak meski tak ada angin. Tapi lama-kelamaan rumor berubah menjadi pola, dan pola menjadi statistik. Tahun demi tahun, nama-nama yang hilang bertambah. Semuanya punya kesamaan. Jejak terakhir mereka berada di dalam perpustakaan itu, dan tidak seorang pun terlihat keluar, seolah mereka tidak pergi, melainkan disimpan. Alia sudah 3 hari bolak-balik ke perpustakaan, menelusuri arsip kuno, dokumen hilang, berita lama, apa saja yang mungkin mengarah pada keberadaan sahabatnya, Dito, yang hilang tiba-tiba sebulan lalu. Pukul jam 19:42, komputer umum tinggal dia sendiri yang memakai. Cahaya layar monitor memantulkan wajahnya yang letih. Matanya perih dari terlalu banyak membaca. Tetapi ia tak boleh menyerah. Ia mengetik Dito Sagara, laporan kehilangan. Sebentar monitor berkedip seperti ada sesuatu yang mengganggu sinyal. Alia menunggu. Tiba-tiba muncul folder baru di desktop. Folder berwarna abu gelap tanpa ikon standar Windows. Namanya orang-orang yang telah kembali revise. Alia mematung. Folder itu tidak ada saat ia datang. Folder itu juga tidak bisa dibuat orang lain tanpa akses admin. Dengan ragu, ia membukanya. Di dalam hanya ada satu file, Dito Log 01 XP. Ia klik. File itu memuat teks pendek, tercetak dengan font yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, seperti tercetak oleh printer tua yang berisik. Alia, jika kau membaca ini, berarti mereka sudah menemukanmu. Jangan cari aku, jangan buka pintu ke bawah, jangan dengarkan suara yang memanggil namamu. Alia menggulung file itu ke bawah. Ada satu baris terakhir. Aku masih ada di perpustakaan, tapi aku bukan aku lagi. Alia berdiri tergesa. Kursinya bergeser keras. Tengkuknya merinding. Dari belakang, ia merasakan tatapan seseorang saat ia menoleh. Petugas perpustakaan, Bu Sinta, berdiri di ujung meja. Namun ekspresi Bu Sinta berbeda dari biasanya. Wajahnya pucat, datar, seperti masker. Apa yang kau buka barusan? Tanya Bu Sinta pelan. Saya. Alia menelan ludah. Itu file tentang Dito, ada di komputer sendiri. Bu Sinta langsung menahan lengannya. Nak, kau harus pergi. Kau tidak boleh tahu tentang ruangan itu. Ruangan apa? Tangan Bu Sinta gemetar. Namun jawabannya membuat dada Alia menciut. Ruang di bawah, tempat di mana mereka menyimpan yang hilang. Malamnya, ketika perpustakaan tutup, Alia kembali. Ia tahu ini gila. Ia tahu ini tolol. Namun, ia tidak sanggup tidur sebelum tahu apa yang terjadi pada Dito. Dengan senter kecil dan palu besi, ia masuk lewat jendela samping. Lorong perpustakaan sunyi.
Lampu padam sebagian, hanya terdengar dengung AC, seperti napas panjang seseorang. Pintu menuju ruang bawah tanah berada di belakang rak ensiklopedia tua. Pintunya terkunci dengan rantai tebal. Namun, ada sesuatu terselip di sela-selanya. Kertas lusuh, tulisan tangan Dito. Jangan buka mata saat mereka mendekat. Jangan mundur. Ruangan ini suka mengejar yang mundur. Kalau kau dengar aku memanggil namamu, lari. Alia gemetar membaca tulisan itu. Ia menyalakan senter, lalu mengangkat palunya. Gembok pecah, rantai jatuh dengan suara menggema panjang di lorong, seolah mengundang sesuatu. Pintu terbuka menunjukkan tangga gelap yang tiada berpagar, menurun lurus, berbau lembab seperti tanah basah. Besi berkarat dan sesuatu yang seperti daging lama. Alia menelan ludah dan turun. Setiap langkah membuat suara. Bukan suara kakinya, sesuatu meniru langkahnya dari bawah. Di dasar tangga, lorong panjang menunggu dalam gelap. Lampu neon tua di langit-langit berkedip, tidak stabil. Di ujung lorong, pintu kayu tua dengan tulisan ruang arsip khusus. Akses hanya untuk yang sudah tercatat. Alia mendorong pintunya. Ruangan itu besar, lebih besar dari ukuran perpustakaan di atas. Rak-rak arsip berdiri tinggi seperti tiang penyangga katedral tua. Di antara rak-rak, kabut tipis menggantung dan suara-suara gumaman, bisikan, ratapan kecil, seolah ribuan mulut berbicara serempak dari dalam seluruh ruangan. Alia menyorotkan senter. Senter itu menerangi ratusan foto orang hilang. Semuanya ditempel pada dinding dan semua fotonya dirobek pada bagian mata. Lalu gerakan di antara rak paling ujung. Sesuatu menjulang tinggi, tidak wajar. Tubuh kurus memanjang, lengan seperti ranting, kepala miring ke satu sisi. Makhluk itu seolah tersusun dari potongan-potongan bayangan dan debu arsip. Ia menghadap dinding, membelakangi Alia. Alia menahan napas. Makhluk itu pelen-pelen memutar kepala tanpa memutar badan. Krek, 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 dan ia memiliki banyak mata. Bukan dua, puluhan. Semua bulat dan kering seperti bola mata boneka kuno. Menatap tanpa berkedip. Mulutnya sobek panjang. Ia berbisik dengan suara yang seperti angin dan serpihan logam. Alia, belum waktumu menghilang hari ini. Alia tersentak mundur. Makhluk itu bergerak cepat, jauh lebih cepat dari tubuhnya yang kurus. Rak-rak bergetar. Laci-laci kabinet terbuka serempak. Suara-suara keluar. Alia, di sini kau datang menjemputku. Suara Dito atau sesuatu yang mengaku sebagai Dito. Alia lari. Ia tiba di tangga, namun tangga itu lebih panjang dari sebelumnya. Ia naik, tetapi anak tangga tidak habis-habis, seperti ia dipaksa berlari dalam mimpi buruk yang tidak memberinya ujung. Di bawah, makhluk itu mulai naik.
Lampu-lampu lorong padam satu persatu mengikuti langkah makhluk itu. Alia menangis saat ia memaksa kakinya bergerak. Sampai akhirnya pintu atas terasa oleh tangannya. Ia mendobrak keluar dan jatuh tersungkur di lantai lobi perpustakaan. Gelap, tidak ada manusia. Jam dinding menunjukkan jam 3:14 dan di meja resepsionis buku tamu terbuka. Nama terakhir yang tertulis, Alia Rahadian, masuk arsip khusus. Status pengamat, jadwal kembali. Menunggu, tanda tangan di bawahnya, bukan miliknya. Dan terdengar ketukan pelan dari dalam dinding. Diikuti suara yang sangat dikenalnya. Jangan lihat ke belakang, Lai. Ia mematung dari belakang tengkuknya. Terasa napas panjang dan dingin. Alia berlari ke pintu keluar. Tetapi setiap kali ia mencapai gagang pintu, pintu itu menghilang dan muncul di dinding lain. Perpustakaan berubah bentuk, menata ulang dirinya seperti labirin hidup. Ia akhirnya tiba di lantai 2, daerah koleksi langka, dan menemukan jejak sepatu Dito. Kecil, basah, mengarah ke rak paling belakang. Di sini, sesuatu menarik lengannya. Alia mengira itu tangan Dito. Ternyata tangan itu dingin dan jumlah jari di tangan itu 6. Alia menemukan buku catatan Dito. Setiap halaman berisi kalimat berulang. Jangan buka halaman 47. Ia tidak tahan. Ia buka. Halaman itu kosong kecuali satu kalimat. Dia berdiri tepat di belakangmu. Alia menutup buku itu sambil menahan jeritan. Di kaca lemari arsip, ia melihat refleksi makhluk itu. Tinggi, gelap, kepala miring. Tetapi ketika ia menoleh, tidak ada. Refleksinya hanya muncul di kaca, bukan di dunia nyata. Ia menemukan deretan pintu di lorong bawah. Pintu 1 sampai 12 berkarat dan terkunci. Pintu ke-13 terbuka setengah. Di balik pintu, lorong kecil. Dan di ujung lorong itu, Dito atau seseorang yang sangat mirip. Kulitnya pucat, matanya cekung, seolah tidak tidur. Selama berminggu-minggu, ia berdiri memeluk tubuhnya sendiri. "Leh, jangan datang, aku tidak bisa keluar. Mereka memintaku menggantikan seseorang." Alia mendekat, namun saat ia hampir menyentuh Dito, tubuh Dito melewati dinding, seolah ia hanyalah proyeksi. Alia akhirnya ditangkap. Makhluk penjaga arsip, tangan-tangan panjang itu menggulung tubuhnya seperti akar pohon, menyeretnya kembali ke ruang bawah tanah. Alia dikurung di ruangan gelap bersama orang lain, orang-orang yang hilang, namun mereka tidak lengkap. Beberapa tanpa bayangan, beberapa tanpa wajah, beberapa tidak bisa menutup mata, dan mereka semua berbisik, "Bertukar saja, bertukar posisi, pilih satu dari kami." Alia merangkak keluar dari ruangan penahanan dan menemukan peta perpustakaan yang berbeda dengan kenyataan di atas. Peta itu menunjukkan lorong tersembunyi
di balik rak 7 bit. Lorong itu hanya muncul jika seseorang memejamkan mata sepenuhnya saat berjalan masuk. Alia mencobanya dan itu berhasil. Namun lorong itu berisi bisikan. Alia, matamu cantik. Bolehkah kami meminjamnya? Ia hampir pingsan ketakutan. Alia menemukan ruangan besar dengan ratusan kursi. Di setiap kursi duduk seseorang. Versi kosong dari orang hilang. Tubuh-tubuh pucat yang bergerak hanya jika seseorang melihat mereka. Jika tidak dilihat, mereka membeku seperti patung. Di tengah ruangan ada papan besar bertuliskan daftar pengembalian. Untuk setiap nama yang hilang ada kolom kembali disimpan. Dalam proses, nama Dito ditandai dalam proses. Nama Alia baru saja muncul di papan itu di sebuah ruangan kecil. Alia akhirnya bertemu Dito versi nyata, bukan proyeksi. Dito kurus, rambutnya kusut, matanya memerah. Ia memeluk Alia dan menangis. Tempat ini bukan perpustakaan biasa. Ini tempat menampung ingatan manusia. Ketika seseorang membaca sesuatu terlalu dalam, tempat ini merasa berhak menyimpannya. Alia menatapnya tak paham. Dito menambahkan, perpustakaan ini hidup. Ia lapar akan cerita. Ia lapar makan orang. Penjaga arsip mendekati mereka. Ia menawarkan sesuatu. 1 boleh pulang, 1 harus tinggal. Aturan perpustakaan tidak bisa diubah. Dito langsung berdiri. Alia pulang, aku tinggal. Alia memukul dada Dito, marah-marah, menangis, berteriak. Namun penjaga arsip mengulurkan tangan panjangnya ke arah keduanya. Alia, aku tidak bisa keluar. Aku sudah terlalu lama di sini. Tapi kau masih bisa. Tangan makhluk itu menggenggam mereka. Dunia berputar dan semuanya gelap. Alia tersadar di depan perpustakaan. Subuh hari. Pintu tertutup rapat. Lampu-lampu kembali normal. Ia berlari pulang dengan tubuh gemetar. Beberapa hari kemudian, Alia kembali ke perpustakaan untuk meminta bantuan polisi. Namun, ketika ia masuk, tidak ada ruangan bawah tanah. Tidak ada pintu menuju arsip khusus. Tidak ada catatan tentang kejadian malam itu. Staf perpustakaan bilang bahwa bangunan itu tidak punya basement sama sekali. Alia membeku. Ia memegang buku catatan Dito yang ia bawa pulang malam itu. Saat ia buka, halaman pertama kosong, halaman kedua kosong. Semua halaman kosong kecuali halaman terakhir. Ada tulisan baru, tulisan tangan Dito. Alia, perpustakaan membiarkanmu pulang, tapi ia tidak melepaskanmu. Alia menjatuhkan buku itu. Jantungnya hampir berhenti. Dari balik rak buku paling ujung terdengar suara ketukan lembut. Dan seseorang berbisik dari balik rak, Alia, sudah waktumu kembali membaca. Gelap.